Shalom teman-teman dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam kenal, nama saya Frater Paulus CSE. Sebagai seorang frater, saya sering mendengarkan keluhan dari umat Katolik. Katanya, misa kita itu membosankan. Bener gak sih? Acaranya monoton, khotbah romonya bikin ngantuk, terus lagunya itu aja diulang-ulang gak semangat. Mana yang nyanyi fales lagi. Terus ada juga yang bilang ke saya, Frater, saya kayaknya ikut misa atau nggak misa sama aja deh. Saya nggak dapat apa-apa waktu misa. Mendingan saya pergi jalan-jalan, shopping, atau cari duit. Kayaknya lebih berguna gitu. Nah, bener nggak sih misa itu membosankan? Nah, sebagai seorang Katolik, saya juga pernah merasakan bahwa misa itu memang membosankan dan jenuh sekali. Tapi semakin saya menyadari mengenai apa itu misa sebetulnya, maka saya menyadari juga bahwa misa itu ternyata sama sekali tidak membosankan. Bahkan bisa dikatakan bahwa misa itu menakjubkan. Nah, mungkin kita memiliki pandangan yang keliru mengenai misa. Misa itu bukan konser hiburan, di mana kita datang untuk dihibur. Misa itu juga bukan sebuah ceramah di mana kita datang untuk belajar dan mengetahui sesuatu yang baru. Walaupun memang ada unsur pengajaran dalam misa, tapi sebenarnya bukan itu yang utama. Nah, kalau saya bisa membuat analogi, misa itu sebetulnya lebih dekat dengan upacara bendera. Di sini pada pernah ikut upacara bendera kan? Minimal waktu sekolah ya. Nah, dalam upacara bendera itu ada rumusan, ada urutan, ada tata gerak, ada petugasnya, ada amanatnya, dan lain-lain. Dan semuanya begitu, sudah terstruktur. Apakah upacara bendera itu juga membosankan? Ya mungkin, ada yang menganggap itu membosankan. Tapi kenapa kita tetap ikut upacara bendera, hayo? Jawaban jeleknya ya, mungkin karena terpaksa ya, kalau nggak ikut upacara bendera bisa di-strap sama guru nanti. Nah, tapi jawaban yang lebih bagus adalah saya ikut upacara bendera karena saya mencintai negara Indonesia. Nah, upacara bendera itu adalah bentuk kita mengenang jasa para pahlawan dan bersyukur atas misteri kemerdekaan yang boleh kita nikmati saat ini. Dan bentuk ini bentuk formal yang dikehendaki oleh negara Indonesia. Nah, sama halnya juga dengan misa. Misa itu adalah bentuk paling agung dan luhur dari pengenangan akan misteri keselamatan kita oleh Tuhan Yesus Kristus dan juga ungkapan syukur kita yang tertinggi. Dan bentuk ini resmi dan dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Maka kita bisa mengenang Tuhan dan bersyukur pada Tuhan dengan cara lain yang jelas. Tapi tidak akan ada bentuk pengenangan dan syukur yang lebih tinggi dan lebih luhur daripada misa. Dan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Jadi ada dua unsur dalam misa. Yang satu adalah mengenangkan dan yang kedua bersyukur. Nah, pertama, misa itu adalah bentuk pengenangan. Sama seperti upacara kita mengenang jasa para pahlawan, dalam misa juga kita mengenang keselamatan kita yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang rela datang ke dunia, wafat, disalib, dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Tapi bedanya dengan upacara bendera, kalau dalam upacara bendera kita sekedar mengenang. Misalnya kita membacakan proklamasi, itu teks yang dulu dibacakan oleh presiden pertama kita, Soekarno. Tapi kan Soekarno nggak hadir dalam upacara itu. Berbeda halnya dengan misa. Dalam misa, Yesus Kristus sungguh-sungguh hadir. Saya ulangi, dalam misa, Yesus Kristus itu sungguh-sungguh hadir. Di mana dia hadir? Dalam pribadi imam yang memimpin misa, dalam sabda yang kita dengarkan, dan terutama dalam sakramen Maha Kudus, dalam rupa roti dan anggur. Kok bisa? Ya bisa dong. Yesus itu kan Tuhan. Untuk Tuhan nggak ada yang mustahil. Kalau dia bilang, jadilah terang, ya terang jadi. Dosamu diampuni, dosamu diampuni. Sembuhlah engkau. Semua yang dikatakan oleh Tuhan itu terlaksana. Maka ketika Yesus dalam diri para imam mengangkat roti dan mengatakan, inilah tubuhku, maka di saat itu pula realitas roti berubah menjadi tubuh Kristus. Begitu pula halnya dengan anggur menjadi darah Kristus. Nah, kalau saudara-saudari tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai apakah memang Yesus itu sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus, Anda bisa melihat video yang pernah saya upload dalam Profita Plus episode ke-8. Saya sertakan linknya dalam deskripsi di bawah ya.
Jadi, meskipun misa itu rasanya garing, gak semangat, bagaimanapun juga kalau dilaksanakan sesuai dengan intensi gereja, Yesus Kristus sungguh hadir di sana. Dan inilah sebetulnya yang paling penting dan paling utama. Kita datang ke misa bukan karena romonya, kita datang ke misa bukan karena lagunya, tapi kita datang ke misa pertama-tama karena pribadi Yesus Kristus yang kita cintai. Nah, kalau mau dibandingin, misa itu juga bisa dibandingin dengan resepsi pernikahan. Anggap aja kita diundang oleh sahabat kita atau teman dekat kita yang menikah. Ya kita pasti datang kan? Nah, di sana dalam resepsi itu mungkin kita ngelihat, ternyata makanannya kurang enak atau kurang, terus MC-nya kacau, terus lagu-lagunya juga gak karuan begitu kan. Ya, tapi apakah saya pulang? Enggak, saya akan tetap ikut resepsi itu sampai akhir. Kenapa? Ya karena saya kenal siapa yang ada di sana, siapa yang menikah itu teman saya. Nah, makanya sebetulnya saya datang ke resepsi itu bukan karena makanannya, bukan karena MC-nya, bukan karena musiknya, tapi saya datang itu karena saya memiliki relasi, karena saya mencintai teman saya itu. Nah, makanya ketika relasi kita erat, sebetulnya kita nggak akan bosan, karena relasi itu bukan soal perasaan. Nah, dalam misa juga sebetulnya Yesus adalah Tuan Pesta yang mengundang kita dalam perjamuan. Tapi lebih ajaib lagi, Tuhan Yesus sendiri juga yang menjadi santapannya. Maka di sini kuncinya adalah bagaimana relasi kita dengan Tuhan Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh dekat dengan Dia, kalau kita sungguh-sungguh mencintai Dia, maka kita akan tetap mengikuti misa dengan penuh semangat dan sukacita, walaupun mungkin kadang-kadang kita merasa misa itu membosankan. Ingat, relasi itu bukan soal perasaan, betul kan? Nah, unsur misa yang kedua, misa itu adalah sebuah ungkapan syukur. Misa dalam kata lain juga disebut ekaristi. Itu artinya adalah syukur. Bagaimana kita bersyukur pada Tuhan dalam misa? Dalam doa-doa yang kita lantunkan, dalam pujian yang kita nyanyikan, dan juga terutama dalam kurban yang kita persembahkan. Nah, jadi di sini paradigmanya terbalik. Kita itu sebetulnya ikut misa bukan supaya kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, walaupun Tuhan memang memberikan sesuatu dalam misa. Tapi pertama-tama kita itu ikut misa sebagai ungkapan syukur kita untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan. Syukur atas apa? Anugerah kehidupan kita. Tuhan menciptakan kita tanpa jasa kita. Atas penebusan. Kita dibebaskan dari dosa, dari manusia lama kita. Dijadikan anak-anak Allah. Sebenarnya banyak sekali hal yang dapat dan harus kita syukuri kepada Tuhan. Nah, maka pertanyaannya dalam misa itu adalah bukan apa yang dapat Tuhan berikan kepada saya, karena Tuhan sudah memberikan banyak sekali, melainkan apa yang dapat saya berikan kepada Tuhan. Dalam misa kita mempersembahkan Yesus Kristus sebagai kurban yang tak bercela kepada Bapa. Namun kita juga memperbawa diri kita dan mempersatukan diri kita sebagai kurban dengan kurban sempurna Yesus Kristus di atas altar. Maka dalam ritus persembahan, selain kita memasukkan uang dalam kolektor itu, kita juga sebetulnya membawa seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita persembahkan seluruh suka duka, pergumulan, kesedihan, kegalauan, apapun yang kita alami, kita persembahkan itu semua kepada Tuhan. Dan ketika kita mempersembahkan seluruh diri kita, seluruh ada kita kepada Tuhan, sebetulnya Allah akan membalas kita. Kenapa? Karena Allah sebetulnya tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Dia sudah bahagia dan sempurna dari dirinya sendiri. Maka apapun yang kita berikan kepada Tuhan, itu akan dikembalikan kepada kita untuk kebaikan kita. Nah, itulah dalam ekaristi sebetulnya. Ketika kita memberikan seluruh diri kita, Tuhan juga memberikan seluruh dirinya kepada kita. Yang kita sambut terutama dalam komuni kudus. Dan itulah yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita kita yang sejati. Hal inilah yang sebetulnya menjadi rahasia para kudus. Mengapa para kudus, santo dan santa itu mereka walaupun hidupnya sangat menghadapi banyak sekali penderitaan dan tantangan, mereka bisa tetap bersukacita dan tetap mengasihi dengan sangat luar biasa heroik. Nah, kalau kita tanya ke mereka apa rahasianya, jawaban mereka pasti satu ini. Karena saya menerima kekuatan saya dari Tuhan Yesus yang saya terima dalam ekaristi. Jadi siapa bilang ikut misa itu gak dapat apa-apa? Salah besar. Dalam misa kita memperoleh Tuhan sendiri.
Dan ini jauh lebih berharga daripada uang atau kesenangan sesaat yang bisa kita dapatkan dari shopping atau dari kerja. Nah, sekarang bagaimana sikap kita yang baik dalam mengikuti misa? Yang pertama, persiapan. Datang misa itu jangan mepet-mepet. Datanglah lebih awal, 5 menit, 10 menit sebelumnya. Kita duduk, tenangkan diri dulu, dan kita menyadari kehadiran Tuhan di sana. Kita bersyukur pada Tuhan untuk anugerah yang sudah kita terima, terutama untuk anugerah Ekaristi yang akan kita sambut. Kedua, kita bawa seluruh diri kita kepada Tuhan dalam misa, baik pikiran maupun perkataan, dan terlebih lagi hati kita. Jadi kita ikut misa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian, dan ikut terlibat. Kita jawab dengan semangat, kita doa dengan sungguh-sungguh. Ingat bahwa dalam misa kita sebetulnya sedang membawa seluruh diri kita sebagai kurban persembahan kepada Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita juga atas segala karunia yang telah kita terima. Dan yakinlah, kalau kita mengikuti misa dengan sungguh-sungguh, tidak akan membosankan, tidak akan sia-sia itu misa. Justru malah kita akan mendapatkan kekuatan, mendapatkan penghiburan dan segala rahmat yang kita butuhkan dalam menjalani kehidupan ini. Nah, jadi apakah menurut Anda misa itu membosankan? Tulis jawabannya di komentar di bawah ya, dan Tuhan memberkati.